Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani Juara, senang sekali kali ini kita bisa bertemu kembali. Hari ini kami berkunjung ke kebun buah Bendosari yang ada di Sumbersari, Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini terdapat lahan seluas lebih dari 3 hektar yang dimiliki oleh kelurahan atau desa, kemudian dikelola oleh masyarakat melalui kelompok tani. Kebun ini cukup inspiratif karena sebelumnya kebun ini adalah disewa oleh pabrik gula, kemudian dikelola oleh para petani dari luar daerah untuk ditanami melon. Nah, atas inisiatif kelompok tani yang ada di Bendosari ini, kemudian melobi pihak desa dan menyewa lahan seluas lebih dari 3 hektar ini. Menariknya, kebun buah ini dikelola secara terpadu. Ada jenis buah-buahan yang masa produksinya itu harus menunggu lama, seperti alpukat yang harus menunggu 4 atau 5 tahun. Kemudian dipadukan dengan jenis jambu kristal yang relatif lebih cepat. Bukan hanya itu, tetapi juga para pengelola memadukan penanaman ini dengan menanam rumput. Jenis rumput yang ditanam adalah rumput odet. Rumput odet ini relatif lebih cepat masa panennya karena hanya membutuhkan waktu sekitar 40 hari sejak penanaman sampai proses panen. Sehingga dari produksi rumput odot dan jambu kristal ini, pengelola mengaku bisa menutup harga sewa tanah yang per tahunnya mencapai 45 juta. Nanti kita akan berbincang dengan kelompok tani, ketua kelompok tani Pak Sagiman, bagaimana lika-liku mengelola kebun buah Bendosari ini sehingga sekarang bisa berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani Juara. Berjumpa lagi dengan kita di channel Tani Juara. Saat ini saya sudah berada di kebun buah Bendosari di Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak siapa? Pak Sagiman, ketua kelompok. Bapak Sagiman sebagai ketua kelompok dari pengelola kebun buah Bendosari Moyudan ini. Baik, Pak Sagiman, terima kasih waktunya sudah memberikan kesempatan kami untuk hadir di sini berbincang. Bisa diceritakan Pak awal mula kenapa bisa ada kebun buah yang seluas seperti ini? Sejarahnya seperti apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal mulanya kita berpikiran untuk menanam buah itu karena satu, lemah tanah di sini itu bagi pemikiran saya itu cocok untuk ditanami buah-buahan. Sebenarnya apa? Tanah ini selama 12 tahun itu disewa oleh Tebu Madukismo. Nah, terus yang kedua, setelah Madukismo lepas, diminta oleh Melon dari Kulon Progo. Nyewanya lebih tinggi, jadi pelungguh ini diberikan penyewa yang lebih tinggi. Nah, saya dengan Pak Dukuh almarhum, Pak Sumardi, itu waktu saya bincang-bincang hanya 2 orang, saya dengan Pak Dukuh, itu Pak Dukuh, mari lahan yang strategis dan luas ini mari kita manfaatkan, jangan masyarakat kita hanya sebagai penonton. Nah, terus saya dengan Pak Dukuh berpikiran, ayo kita minta, kita sewa kelompok untuk ditanami ya buah-buahan. Setelah itu saya berembuk minta
dengan Pak Dukuh dari tangan penyewa melon, akhirnya jadi. Nah, pada tanggal 2 Oktober itu saya berembuk dengan kelompok. Kita sudah mau siap untuk mengambil alih dari lahan melon ke kita kelompok tani. Ya, nanti kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk penanaman buah. Nah, setelah itu betul, setelah jadi kita minta terpaksa. Sebetulnya penyewa melon itu ganduli, sebenarnya tidak mau melepas. Ya, tidak mau melepas karena tempatnya dekat jalan raya dan mudah untuk transportasi hasil buminya. Oh, kalau status tanahnya ini berarti milik siapa, Pak? Ini milik desa. Oh, milik desa. Ya, seluas 3,2 hektar. Seluas 3,2 hektar. Ya, ini Pelungguh Sumbersari, dan yang paling tepi itu melingkar sampai sudut sana itu punya Sumberhayu. Oh, 2 kelurahan. Iya, 2 kelurahan. Jadi saya sudah kompromi, setiap bayar ya ke kelurahan Sumberhayu sama Sumbersari. Terus untuk sewanya ini hitungannya per tahun atau seperti apa? Saya menyewanya ini per tahun kita harus bayar 45 juta. Per tahun 45 juta ya? Iya, jadi 1 meter tanah itu kita sewa 1.500. Itu. Sesudah saya sepakat itu, lalu saya Pak Jayim yang punya kenalan dengan PRM, PJM. Oh, dari Muhammadiyah? Ya, dari Muhammadiyah. Itu nganu PJM mengatakan, oh saya punya teman yang punya bibit-bibit buah-buahan. Nah, akhirnya konfirmasi saya datang ke Klaten, ke Tanjung, itu Pak Profesor Suhari. Nah, rembukan-rembukan sepakat, yaitu caranya nanti hasilnya kelompok 40%, Pak Hari 40% sebagai penanam modal untuk bibit semua, terus yang 10% untuk sosial, 10% untuk iakat. Gitu. Oh, berarti ini adalah kerjasama dari warga sini melalui kelompok tani, kemudian dengan Pak pihak ketiga. Terus kemudian jenis tanaman buah apa saja, Pak, yang di sini dibudidayakan? Jenis tanamannya yang pokok itu sekitar 750 itu apokat. Oh, apokat ya. Jenis Hana 1, Hana 2, Hana 3. Oh. Itu apokatnya. Nah, sesudah itu terus oleh Pak Hari dikirim dengan jambu. Jambu ini maksudnya untuk menopang hasil sebelum apokat berbuah. Oh, karena lebih cepat panen ya? Iya, cepat panen. Karena jambu, ini jenis jambu apa, Pak? Jambu kristal. Kristal ya? Iya. Nah, jadi terus tanggal 17 November 2017 itu penanaman perdana dari pimpinan Muhammadiyah daerah Sleman dengan Pak Bupati. Oh, dari Pemda Sleman? Ya, dari Pemda Sleman dan Pak Bupati itu yang menanam dengan DPR P3 sama PAN. Berarti tahun 2017 artinya sudah penanaman perdana. Iya. Sampai saat ini berarti ini sudah 4 tahun. 4 tahun. Selama 4 tahun ini jenis apa yang sudah menghasilkan, Pak? Yang buah apa, tanaman buah apa? Selama 2 tahun kita prihatin. Karena ya kelompok, yang namanya kelompok itu dulu anggotanya 21. Akhirnya sekarang tinggal 11 orang yang solid. Karena ya itu pendak minggu kerja bakti, kehilangan wedangan, terus orang hasil. Belum menghasilkan. Belum menghasilkan. Istilahnya harus tombok gitu ya? Nah iya, tombok, ujung tombok itu. Nah, maka terus
Mas Jayem mengandalkan ini suket odot. Oh ini jadi ini teman-teman Sobat Juara, di sela-sela tanaman buah ini memang ditanam jenis rumput ya? Iya, rumput odot ya? Iya, ini terus suket odot itu untuk menopang biar cepat mendapatkan hasil. Nah, setelah 1 tahun, 2 tahun, sampai tahun ketiga, dulu itu suket odot susah buangnya. Wah, maksudnya hasil panennya, iya, jualnya itu dijual untuk kambing di Nanggulan itu lama-lama wah nggak mau. Lalu akhirnya itu ada yang ngelobi ke Gembira Luko, akhirnya bisa masuk ke Gembira Luko. Tiap 1 minggu 1 ton. 1 minggu 1 ton ya? Iya. Iya. Jadi 2 kali kirim, Minggu sama Rabu. Itu. Jadi tiap minggu sudah pun jaga kali Gembira 1 ton. Dibeli 1 kilo 1.000. Sekilo 1.000. Iya, itu 1 ikat diikati 6 kilo. Jadi sana memberikan ke ternak mudah. Jadi 1 until. Ini berapa masa panennya, berapa lama ini Pak kalau jenis rumput odot itu? 40 hari. 40 hari sudah panen? Sudah panen lagi. Jadi ini baru 1 minggu. Habis pangkas, terus disemprot urea, terus makin 40 sudah siap panen. Terus tahun ke-3 akhir, itu kemarin April, itu sudah panen jambu sekitar mendapat 15 ton. Setiap 1 kali bulan? panen. 1 kali panen? Ya, April itu. Tapi bertahap Pak memetiknya, karena kan kita harus cari pembeli-pembeli. Nah itu yang 10 ton kirim Jakarta, yang 5 ton ya Gamping Mengulon itu person itu bakul rujak itu sok datang ke sini. Itu. Kalau sekarang ini kita tadi pagi kan orang bersepedaan mampir beli petik sendiri itu 11.000 per kilo. Oh, jadi melayani petik sendiri gitu ya kalau ada. Iya, tadi karena tadi saya suruh petik sendiri akhirnya males soalnya jeblok sepatunya joget aja mau terus suruh petikan. Nah, jadi ya sekarang itu kalau orang yang mau ke kebun metik kalau makan saja saya silahkan enggak. Saya ngerti rasanya kayak do tuku ngono lho Mas. Itu. Nah, sekarang itu ya sudah sedikit-sedikit untuk nyewa itu sudah ada bantuan dari jambu, dari suket odot itu. Karena suket odotnya kalau seminggu 1 juta kan 1 bulan 4 juta. Itu sudah lumayan. Kemudian untuk perawatannya Pak, untuk harian itu apakah ini mengandalkan dari anggota kelompok yang 11 tadi, ataukah ada misalkan mencari tenaga lain yang itu ada tenaga lain yang pokok 3 orang. Yang pokok setiap hari masuk. Setiap hari ya, tugasnya merawat mupuk, kebun. Iya, mupuk ya, mengairi. Terutama kalau kemarau gini yang penting mengairi. Sampai nyemprot suket, nyemprot hama, itu 3 orang. Dan yang 1 bagian penjualan jambu. Itu. Jadi bagian penjualan jambu sendiri, yang serabutan ya nyemprot suket dan ngarit itu ya termasuk saya juga. Jadi saya ketua setiap hari mesti masuk kebun karena saya harus mantau bagaimana keadaan tumbuhan gitu. Baik Sobat Tani Juara, jadi ini salah satu pengelolaan kebun yang terpadu gitu. Ya. Jadi selain di sini produksi buah, tetapi juga ada edukasi dan wisata. Iya. Jadi para pengunjung yang datang ke sini bisa petik langsung, kemudian
bisa membeli dengan harga kiloan. Iya. Jadi kalau sudah dipetik harus dibeli gitu ya. Tapi masuknya bebas, nggak bayar. Oh, masuknya bebas kalau hanya sekedar lihat-lihat. Iya, boleh. Itu. Selfie silahkan. Gitu. Jadi, tapi itu kalau musim sudah mau musim begini, ini kan nanti yang petik sudah bayar sendiri, yang plastiki pun itu bayar. Jadi anggotanya putri-putri yang blongsong itu. Oh, jadi memberdayakan para perempuan. Iya, perempuan di sekitar sini. Orang 7. Jadi setiap orang saya bekali plastik 500 harus habis. Nah, berarti kan 7 orang kan kali 500 kan berarti sudah 3.500 itu per hari. Itu. Terus itu saya gaji 50.000. Orang itu sampai jam 12 selesai. Terima kasih Pak Sagiman ini atas informasinya tentang kebun buah Bendosari ini. Pemirsa Tani Juara silakan bisa berkunjung ke ini. Untuk hari bukanya setiap apa Pak? Atau jam bukanya? Wah, setiap hari. Oh, setiap hari ya? Iya. Setiap hari mesti ada yang di kebun. Jadi bisa setiap hari, silakan bisa datang ke sini. Iya, bisa. Untuk masuknya tidak dipungut biaya. Iya. Jika sobat Tani Juara hanya sekedar melihat-lihat kondisi lahan, kemudian berfotoria, tidak dikenakan biaya. Iya. Sepertinya ada itu juga Pak. Ada kuliner. Kuliner ya? Iya ada, tapi ini belum boleh Pak Camat. Oh, gitu. Nanti tiap Sabtu Minggu mesti buka soto sama ya minuman apa. Jadi tutup karena PPKM. Iya. Itu mungkin 1 minggu lagi nanti buka. Kalau kulinernya bukanya hari apa itu Pak? Sabtu dan Minggu. Oh, Sabtu. 2 hari. Saya baru 2 hari dicoba dulu. Ya, terima kasih Mas Sagiman. Ini informasinya. Nanti mudah-mudahan kebun buah Bendosari bisa terus berkembang dan memberikan manfaat tidak hanya untuk anggota tapi juga ke masyarakat sekitar. Saya kira ini sebagai sebuah contoh sobat Tani Juara bahwa kita punya lahan yang terkadang dibiarkan menganggur. Ternyata dengan konsep pengelolaan yang terpadu semacam ini, jadi ada tanaman buah yang itu masa produksinya agak lama seperti alpukat ini, kemudian diselingi dengan tanaman suket odot, rumput odot dan jambu kristal yang itu relatif lebih cepat. Kalau yang hasilnya di muka sana jeruk pamelo Mas. Oh, ada jeruk pamelo. Iya, ada jeruk pamelo sekitar 40 pohon. Terus itu ada srikaya sekitar 5. Jadi hanya untuk nanti gimana selanjutnya. Jadi jenis buahnya tadi apa Pak? Jenis buahnya? Alpukat yang utama. Alpukat. Jambu kristal. Terus jeruk pamelo. Terus srikaya. 4 itu. Nah, ini nanti tujuan saya. Ini nanti untuk eduwisata, maksudnya pendidikan wisata. Seperti kemarin dari UIN sudah menyelidiki ini tanahnya bagaimana, tumbuhannya bagaimana, cara merabuk, cara memupuk bagaimana, mengairi bagaimana, terus nanti nyangkok sudah dipraktikkan semua. Jadi nanti saya kalau sudah memang ini jadi, maksudnya jadi sudah buahnya banyak, jambu bukan sudah mulai buah, saya mau menghubungi ke dinas pendidikan untuk eduwisata. Misalnya SD seluruh tinggi itu berapa, nanti tujuan saya begitu biar anak-anak itu di samping rekreasi ada jambunya, ada melihat-lihat dan untuk pendidikan. Jadi eduwisata maksudnya begitu. Jadi anak-anak didik yang biar tahu tumbuhan-tumbuhan. Terima kasih Pak Sagiman atas waktunya. Nanti mudah-mudahan bisa terus berkembang, kebun ini memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih sahabat Tani Juara. Sampai berjumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.